contract of English lesson grade 11 senior high school Ek Mandau. Nah, untuk anak-anak mi semua, ini adalah kontrak pembelajaran bahasa Inggris terkhusus untuk siswa di kelas 11 SMA Negeri 8 Mandau. Apa saja yang perlu kita perhatikan pada semester ini? Bisa kita lihat adalah materi pokok. Yang pertama yaitu materi tentang teks, interaksi transaksional, informasi terkait saran dan tawaran, atau dalam bahasa Inggrisnya adalah suggestion and offering. Ya. Kata kuncinya, you should keep your environment clean. Nah, itu biasanya yang menunjukkan ungkapan demikian. Selanjutnya, materi yang kedua yaitu teks interaksi transaksional, informasi terkait pendapat dan pikiran. In English, asking and giving opinion. Ya, kata kunci yang sering kita muncul, yang sering kita ketemu yaitu as far as I'm concerned. Ya, itu menunjukkan ungkapan asking and giving opinion. Dan materi yang ketiga yaitu adalah teks khusus dalam bentuk undangan resmi atau formal invitation. Oke. Selanjutnya, materi selanjutnya teks eksposisi analitis. Ya. Dan selanjutnya yang terakhir teks interaksi transaksional, informasi terkait keadaan, tindakan, kegiatan, kejadian tanpa menyebutkan pelakunya dalam teks ilmiah. Ya, ini lebih fokus ke penggunaan passive voice, the usage of passive voice. Selanjutnya untuk media pembelajaran. Pada semester ini kita akan menggunakan variasi media pembelajaran dalam bahasa Inggris. Di antaranya yang pertama yaitu menggunakan e-book bahasa Inggris kelas 11. Nah, buku cetak yang dalam bentuk elektronik yang sudah dibagikan, yang sudah di-share di WhatsApp group. Kemudian juga menggunakan Google Classroom. Google Classroom, ya, segala tugas ada di Google Classroom. Lalu kita juga menggunakan Zoom Meeting. Dalam 1 bulan kita bisa menggunakan Zoom Meeting atau Google Meet 2 kali. Ya. Selanjutnya, kita juga menggunakan YouTube sebagai media pembelajaran kita. Ya, agar pembelajaran lebih menarik. Menggunakan YouTube. Selain itu, dalam belajar bahasa Inggris tahun ini, di kelas ini kita juga akan mempelajari tentang teks yang akan memudahkan kita, memudahkan siswa-siswi sekalian dengan menggunakan media Canva for Education. Ya, Canva for Education. Nah, Canva for Education ini template-nya lebih banyak. Ya, mungkin Canva anak-anak sudah tahu semua. Kamu sudah tahu semua apa itu Canva, tapi Canva for Education ini template bisa kita gunakan lebih bervariasi dan lebih banyak. Selanjutnya kita juga menggunakan Google Drive dalam pembelajaran bahasa Inggris. Ya, nanti ada link Google Drive yang diberikan. Kemudian juga menggunakan PowerPoint. Ketika kita Zoom atau Google Meet, nanti akan ada share screen menggunakan PowerPoint agar lebih mudah memahami apa yang disampaikan di saat presentasi nantinya. Kemudian menggunakan WhatsApp group. Ya, setiap kelas sudah ada WhatsApp group untuk pembelajaran bahasa Inggris di kelas 11 ini. Ya, inilah media pembelajaran yang kita gunakan pada semester ini. Semoga dengan bervariasi media yang digunakan bisa meningkatkan kemampuan anak-anak dalam mempelajari bahasa Inggris. Nah, lalu kriteria penilaian. Yang pertama itu ada sikap. Nah, ya, sikap, attitude, ya, behavior, ya, sikap yang dinilai yaitu bisa berupa disiplin, tanggung jawab, ya, kedisiplinan kamu dalam mengikuti KBM secara daring. Dan bagaimana, sebesar apa tanggung jawab Ananda semuanya. Selanjutnya itu ada kriteria penilaian dari aspek pengetahuan.
terakhir adalah penilaian keterampilan. Keterampilan di sini kita bisa menggunakan praktik dalam bentuk praktik dan dalam bentuk portofolio. Praktik mungkin bisa video pembelajarannya nanti diupload ke media sosial di Instagram ya, ataupun dikirim via WhatsApp. Kemudian bisa juga dalam bentuk portofolio. Portofolio ini adalah kumpulan tugas yang disusun dalam sebuah buku atau yang dijilid. Ini gunanya untuk mengetahui sejauh mana kemampuan kamu dalam menulis. Itu portofolio yang digunakan. Nah, untuk aturan belajar bahasa Inggris secara daring untuk siswa-siswi kelas 11, yang pertama, siswa harus memiliki akun belajar sendiri, tidak memakai nama samaran. Disarankan menggunakan akun belajar.id ya. Kemudian selanjutnya, siswa wajib mengisi absensi dengan mengklik link pada Google Form yang tertera di Google Classroom. Nah, setiap pertemuan itu ada link Google Form yang diberikan di GC, itu wajib diisi sebagai bukti mengikuti kegiatan pembelajaran pada saat tersebut. Yang ketiga, siswa yang melanggar poin kedua sebanyak 3 kali maka akan ditindaklanjuti untuk bisa mengikuti proses KBM berikutnya. Nah, jadi absensi sangat penting sekali. It's around 95% for you. Ya. Dan selanjutnya, siswa harus memakai seragam sekolah saat Zoom meeting atau Google Meet. Ya, jadi saat kita Google Meet atau Zoom meeting harus memakai pakaian seragam sekolah. Let's wear your uniform. Dan selanjutnya, siswa harus bersikap sopan dan santun saat pembelajaran berlangsung, baik saat membalas chat di kolom komentar, WhatsApp group, maupun Zoom meeting. Dan selanjutnya, siswa harus mengerjakan tugas yang ada di Google Classroom. Apabila tidak melaksanakannya, maka siap menerima konsekuensinya. Ya, jadi tugas harus dikerjakan. Dan yang terakhir, siswa harus menaati dan melaksanakan kontrak pembelajaran. Okay, that's all about learning contract for learning English with me for you who sit on 11th grade in Senior High School Mandau. Don't forget to improve your personality by learning. Never give up even though you are in a pandemic COVID-19 situation. Because more you practice, more you get, and a practice make you perfect. Okay? Keep your